Lah, saya keluar kok terjadi keributan, saya kaget. Ini siapa yang datang ini? Tiba-tiba omongnya itu udah nggak enak, katanya apa namanya itu telah merusak wilayah, telah mengadu domba. Bilang gini, hei kamu yang datang ke sini, jangan keluar dari sini. Tolong jangan keluar. Kalau kamu sudah masuk ke pesantren jangan keluar. Nah, saya ngomong gitu, kok itu padahal saya tahan itu. Saya mau berantem itu di sana itu. Saya nggak takut dengan orang di sana itu. Karena tidak ada kehormatan tamu yang diundang, tidak ada perlindungan. Akhirnya saya dengan hati yang sangat malu dan marah, saya gini, udah saya pulang aja kayak gitu. Ini tamu undangan, bukan saya datang ke sini bukan atas nama saya sendiri, tapi saya datang ke sini karena undangan. Nah, pengakuannya Kiai Mukhlis, malah katanya kita ke sana numpang nginep tidur. Dipersekusi, begitu beritanya, sehingga saya baru jelas jam ini mendapatkan kabar bahwa alhamdulillah Tengku baik-baik saja, alhamdulillah ya, kami sangat senang. Nah, Kiai Fatullah, dan itu kan ada YouTube-nya itu. Saya bikin YouTube itu. Saya live streaming, beliau meminta saya untuk datang ke Kiai Fatullah. Akan tetapi saya dicegah oleh pengasuh pondok pesantren Asodikin untuk mengikuti acara pada malam hari, yang mana acara malam hari itu adalah pertemuan kiai-kiai sekitar 20 atau 40 yang datang itu punya pondok semua itu. Nah, akan tetapi dalam hal tersebut tidak ada membicarakan hal pernasaban, tidak ada. Sudah itu, bahkan kita pada waktu acara kita keluar karena kita tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi kiai-kiai atau pondok-pondok yang ada di Jember. Saya keluar, tapi ketika saya mau keluar dengan Said Qori itu sama kiai yang pengasuhnya itu tidak boleh keluar. Tapi pada waktu itu saya dengan Said Qori udah nggak enak. Saya masuk ke ruangan aula. Nah, itu. Jadi ketika saya mau pamitan karena acaranya sudah selesai, kan orang tak kira itu kiai-kiai yang sudah selesai keluar untuk melakukan apa itu namanya itu organisasi yang sana lah. Udah selesai, tak kira udah selesai, mau pamitan, saya mau pulang. Nah, ketika saya keluar, Said Qori dulu yang keluar. Saya bilangin, Said Qori itu udah selesai acaranya, ayo kita pamitan untuk ke Kiai Fatullah, kayak gitu kan ya. Nah, setelah itu Kiai Said Qori keluar dari aula, mau pamitan mau pulang ke pondoknya Fatullah, Kiai Fatullah itu. Nah, ketika keluar tak kirain itu kiai-kiai mau berfoto dengan Said Qori. Lah, saya keluar kok terjadi keributan, saya kaget. Ini siapa yang datang ini? Tiba-tiba omongnya itu udah nggak enak, katanya apa namanya itu telah merusak wilayah, telah mengadu domba. Saya kaget itu. Akhirnya saya karena bawa baju saya taruh ke mobil. Dan orang-orang yang datang ke sana yang berkusi Said Qori saya tahan. Saya bilang gini, hei kamu yang datang ke sini jangan keluar dari sini. Tolong jangan keluar. Kalau kamu sudah masuk ke pesantren jangan keluar. Nah, saya ngomong gitu, kiainya kok malah gini ngomongnya, suruh pulang. Orang-orang yang berpersekusi Said Qori itu, padahal saya tahan itu. Saya mau berantem itu di sana itu. Saya nggak takut dengan orang di sana itu. Nah, ketika saya tahan dia di sana, malah kiainya yang ketakutan gitu loh. Ini saya malunya setengah mati. Saya mau membela Kiai Nusantara, malah kiainya yang ketakutan gitu loh. Saya sangat malu itu di sana itu. Begitu. Akhirnya saya nggak jadi ke Kiai Fatullah. Saya minta maaf karena ada kejadian yang sangat memalukan ini. Saya minta maaf sama Kiai Fatullah. Saya nggak bisa datang karena tidak ada kehormatan tamu yang diundang, tidak ada perlindungan. Akhirnya saya dengan hati yang sangat malu dan marah, saya gini, udah saya pulang aja kayak gitu. Ini tamu undangan, bukan saya datang ke sini bukan atas nama saya sendiri, tapi saya datang ke sini karena undangan. Nah, pengakuannya Kiai
Mukhlis, malah katanya kita ke sana numpang nginep tidur. Waduh, ini saya sangat malu banget ini. Dan ini saya minta dari keluarga Bani Rancang, saya tadi itu telepon harus ada video yang mengatakan bahwa Said Qori datang ke sana diundang oleh warga Bani Rancang itu. Begitu. Selesai. Gini Nyoman, Mas Nyoman, rombongan atau orang yang dalam tanda kutip mengatasnamakan warga Jember yang saya lihat di videonya dan mungkin kawan-kawan sebagian juga sudah melihat, itu mereka datang dengan baik-baik saja, hanya memohon Polri untuk keluar dari lokasi, atau memang mereka ada dalam tanda kutip tekanan, emosi, marah banget, bahkan kita dianggap asal itu membuat kerusuhan di sana. Perpecahan. Padahal saya ke sana itu ingin beredukasi ke sana, bersilaturahmi, ingin mempersatukan kiai-kiai Nusantara. Bahkan kita dituduh perpecahan, katanya suruh pergi dari Jember. Nah, saya kan warga Nusantara, warga Indonesia. Dia nggak saya nanya dong, dia ngusir saya ke sana. Saya bisa ke sana karena undangan, bukan saya datang sendiri. Kok saya malah diusir, dan yang usir itu bukan warga di sana loh. Oke. Artinya kalimat pengusiran itu tidak hanya keluar dari rumah, tapi sampai menyebut wilayah ya, keluar dari Jember begitu ya. Betul, ada videonya itu. Coba saya dengar itu. Baik. Gitu. Kita diusir dari sana, suruh pergi. Gitu loh. Dan ini saya sangat malu dan memalukan gitu loh. Itu ada beberapa kiai dan punya pondok pesantren loh. Jadi gini ya. Jadi kalau ngomong di belakang, wah enak banget ketika ada seorang mukibul yang datang, kita katanya nginap di sana karena kelelahan. Ini kan sangat memalukan sekali gitu loh. Ini kurang miskomunikasi saja sebenarnya antara pertemuan. Kemarin malam Mas Nyoman telepon saya bahwa ada warga, ternyata itu bukan warga sekitar, itu warga luar, warga luar daerah sana, daerah Tanggul, jauh itu, antara Tanggul dengan tempatnya pondok itu jauh itu Mas. Itu kalau nggak salah sekitar, kalau 20 kiloan tuh ada itu, kalau 20 atau 30 kilo ada, jauh itu. Sudah lain kecamatan itu, kecamatan tuh jauh sekali tuh. Jadi bukan warga sekitar. Kalau warga sekitar nggak ada warga sekitar itu. Yang jelas mereka itu di videonya itu mengaku para pecinta Balawi. Saya pecinta Balawi. Pak Anang itu ya. Kayaknya yang paling ngotot kepala sukunya atau pimpinan persekusi itu ada nggak yang tahu kenal namanya itu? Itu ada yang kenal namanya, dan insya Allah hari ini dia itu akan didatangi. Ya, itu akan didatangi hari ini. Kepolisian lah, orang-orang kayak gitu perlu dipanggil satu-satu lah. Ya mestinya iya, karena mereka itu ada kesalahan di sana tuh yang membuat kegaduhan. Kalau untuk Setori dan Mbak Nyoman nggak ada di sana. Iya betul, yang membuat kegaduhan dan kerusakan sebenarnya dia itu, bukan Setori dan kita. Dan gini Mbak Nyoman, kalau bisa sampai telepon kepada Sohibul Bait yang di situ, mohonlah untuk koordinasi dengan kepolisian, mereka diundang untuk dalam tanda kutip diwawancara, motivasi, alasan dan tujuannya. Ya. Rapi lah, jangan. Ya. Ini Said Anang ini kan bagian dari keluarga Bani Rancang. Iya. Alhamdulillah nih beliau bisa naik karena saya WA tadi untuk menjelaskan kronologi saya ke sana diundang oleh Markelaf. Apa yang dikatakan oleh Mas Nyoman dan Said Qori itu benar adanya, bukan dibuat-buat, itu nyata. Ini tolong yang dibawa direkam ya. Ini langsung dari penuturan dalam tanda kutip keluarga yang mengundang Tengku Qori. Lanjut ya, Said Anang, lanjut. Diundang memang itu sama Kiai Muklis itu. Nah, malah Kiai Muklis itu bilang saya bahwasanya Said Qori mau langsung ke Jember. Oh, kapan mau ke Jember? Setelah dari Solo. Sampai datang ke sini ya. Oh iya dah, gitu. Namanya saudara dari jauh datang-datang, ya kita hormati lah. Kan begitu.
Malah tuh saya WA juga itu Said Kori. Kalau mau ke Jember, Said itu melewati rumah saya dulu. Mampir kenapa gitu saya. Akhirnya mampir betul. Awalnya juga ya saya gak ikut, akhirnya sama Muklis disuruh Terima kasih ikut. Pak Firman Yusuf. Akhirnya saya ikut untuk mengantar saudara biar gak bingung-bingung mencari alamatnya Kiai Muklis alias Markelap itu. Saya antarlah ke Jember gitu. Setelah malam jam 10 saya pulang itu naik sepeda motor ya, gonjengan ya. Karena ada saudara juga yang dari Tongas ngejar ingin ketemu juga dengan Said Kori. Dikejarlah ke Jember naik sepeda. Nah akhirnya karena beliaunya itu diundang lagi sama Kiai Muklis. Nah yang ada pondoknya itu, yang di Pondok Asidik itu, akhirnya beliau Said Kori dengan Mas Nyoman menginaplah di pondoknya beliau. Bahkan kita datang ke pondok itu dikawal kan ya? Dikawal dari yang orang-orang yang ada di rumahnya Markelap itu. Oh itu Soebul Bednya yang tadi malam Tengku Kori sempat diusir, namanya Pak Markelap gitu saya tanamnya. Oh bukan, yang tadi malam itu Kiai Muklis. Baik. Curah Lele, Jember Curah Lele itu. Kalau yang Markelap itu namanya sama Kiai Muklis juga, itu daerah Gumuk Emas. Baik. Nah, apa itu namanya Kiai Muklis yang tadi malam di mana Tengku Kori sempat diusir itu sama-sama juga Bani Rancang gitu. Sama-sama Bani Rancang juga itu. Baik, lanjut. Malah Kiai Muklis itu Pondok Asidik itu berteman baik dengan Kiai Izam, ketua Naat dari Madura itu. Teman baik. Kiai Izam, karena saya sendiri sebelum ada polemik ini sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 saya itu pernah diajak sama Kiai Muklis itu ke rumahnya Kiai Izam Madura itu, tapi belum ada polemik Balawi ya. Belum ada, masih tahun 2017 tuh. Belum ada gaduh-gaduh kayak ini. Bukan gaduh, pembenaran. Kalau bilang gaduh kurang bagus. Pembenaran nasabnya Balawi belum ada, masih tahun 2017 itu. Saya pernah ke rumahnya Kiai Izam Madura itu. Sama Kiai Muklis ini diajak saya ke sana. Gitu. Jadi memang benar kalau Said Kori sama Usman itu memang atas beliau itu datang ke Jember memang atas dasar undangan. Mungkin Kiai Muklis waktu itu bilang mungkin saja saya belum telepon sama adik saya itu Kiai Muklis itu. Pernah adik lah, kalau dalam saat nasab Bujuk Rancang itu pernah adik dengan saya. Dia itu kan bilang mungkin ini mampir di rumah saya, nginep mau ada acara di Malang, jadi saya persilahkan nginep. Itu mungkin jawaban spontanitas biar urusan cepat selesai. Mungkin lah, ya. Mungkin. Tapi cuma saya itu agak kecewa juga. Kori. Bos, waktu saya masih sebentar ya. Semuanya diam. Itu lihat ke kamera gede. Ingkong Halim lagi menunjukkan video. Makanya itulah mulutmu itu. Udah diem Fajar diem. Jangan ngoceh. Udah diam semuanya diam. Ini buat situ kiri, Kiai Profesor Mujab, kita LKPC. Saya kasih simpulannya. Ya, kasih simpulannya. Kita balas. Itu luar sana banyak nyusul. Kita tahan. Demi hak demi Allah, saya tahan dari Jati Boong, Jambisari, itu dari Tanggul Sumbang mau turun. Saya tahan, biar kita yang masuk. Ternyata sebagian ada yang nyusul di sini. Nah, saya ngomong, biar saya ngomong pengen baik-baik. Soalnya dari pihak teman kita sudah koordinasi dengan Polres, katanya di sini. Ternyata nggak ada apa-apa. Daripada gini, Mas Yai, daripada raminya di sini, nama Asidiki yang jelek, lebih baik satu orang aja yang keluar. Kayak gitu. Bisa istirahat di hotel, bisa di mana? Saya nggak mau Asidiki terus. Siapa tadi itu ya? Ya apa Bang Gari? Enggak, sebentar. Nah, ya. Saya ini orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Kalau kalian mengusir orang dari satu tempat di Indonesia, itu melanggar hukum. Iya, di Indonesia, di Indonesia. Sekarang ini kalian jangan begitu. Bukan masalah itu. Pikirin pasnya, pemberinya apa ya?
Sama-sama. Kalian tahu saya provokasi. Yang mana Ustadz? Tunjukin orangnya yang mau mukul sampean. Tengku Kori, yang mana yang mau mukul Tengku? Kita buktikan. Sama dia berakur menuduh. Jangan masuk ke sini. Ini ada memukul dan mau apa? Enggak boleh. Saya sama dia. Mau mukul apa mau apa? Ada apa? Kita keluar dari kamar. Sekarang ini ya. Sekarang ini. Sebentar. Ekor atau macam-macam. Permasalahan nasab. Permasalahan. Betul. Kaminya itu udah promokan. Diulang lagi ke belakang dikit. Banyak. Makanya kalian kita sudah koordinasi. Ya, siap. Sekarang begitu. Yang mana Ustadz? Coba digeser ke belakang lagi, di repeat ulang. Op. Ya, yang tunjuk itu yang membela saya itu. Yang pindah dia ke kiri. Itu Bani Rancang yang udah siap mau nyerang itu. Karena yang mana? Dia melihat ada orang yang mau mukul saya. Yang mana? Tadi ulang mundur dikit, itu kan ada tadi 2 orang. Mundur dikit. Nah, itu berarti orang itu mundur dikit. Melihat ini. Nah, itu di belakang saya itu orang Bani Rancang yang mau membela saya itu. Itu di belakang saya. Oke. Itu udah siap-siap ya. Lanjut dikit lagi. Nah, itu kan dia nunjuk berarti menunjuk orang yang memang mau melakukan aksi fiksi kepada Tengku Kori. Nah, itu yang bela saya, yang nunjuk itu yang bela saya. Nah, itu ada tunjuk itu. Nah. Yang pakai baju putih. Nah, itu di belakang saya itu dia pindah. Itu yang bela saya itu. Yang mijit jenengan. Betul. Sip. Pembela saya Kori ya. Lanjut satunya lagi ada, di video satunya lagi, Gus Salim, satu lagi ada. Supri namanya, Supri. Oh, Supri namanya itu? Iya, Supri. Oh, itu jago Cimande itu. Waduh, gawat itu tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ada sedikit yang boleh saya sampaikan ke Tengku. Ini ada beberapa data di saya bahwa ini yang dengan istilah Muhibin, Mukibin ya, sekarang Mukibin ya kayaknya ya. Iya, ya? Mukibin. Mukibin ya. Ini saya punya data memang baru 10 nih data saya ya, 10. Bahwa ini diskursus ini saya bilang ini harus ada sosialisasi di tataran Mukibin. Rata-rata Mukibin itu tidak mengerti apa itu Habib, apa itu Sayyid, apa itu Syarif gitu ya. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa Habib itu, bahwa keturunan Nabi, bahwa duriyah Nabi itu pasti Habib begitu. Nah, ini yang menjadi fokus saya ya, bahwa harus dipilah karena begini. Kalau Habib itu pasti Yaman, kira-kira begitu. Ya. Urusan pembuktian bahwa para habaib itu betul tersambung ke Rasulullah dan sebagainya, yaitu kan kalau dengan koridor akademis itu harus dengan by metode gitu ya. Nggak bisa dengan cara lain, nggak bisa dengan cara framing, nggak bisa dengan narasi-narasi dengan doktrin-doktrin dogma misalnya. Nggak bisa. Ini para habaib, para mukibin atau para melawan dengan narasi mempengaruhi propaganda. Ini nggak bisa. Ya, ini pendapat saya. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya, kita harus memilah, harus memahamkan ke mereka bahwa yang namanya habaib itu pure Yaman. Jadi duriyah Nabi itu saya meyakini itu ada saya meyakini terkait terbebas dari
masalah khilaf ahlul bait ya. Kalau duriyah Nabi saya yakin ada. Ya. Ada tak. Tapi kan ini masalahnya Ba'alwi. Ini masalahnya Ba'alwi. Nah, ini para mukibin itu nggak bisa membedakan mana Ba'alwi ya, mana mana yang duriyah Nabi. Jadi seolah-olah semua yang mempermasalahkan nasab habaib itu pembenci duriyah Nabi. Nah, ini framing yang sedang dilakukan. Iya, ini bahaya loh. Ini bahaya nih. Tengku itu tolong nanti disampaikan Tengku ya. Iya. Seolah-olah kita itu pembenci duriyah Nabi. Nah, ini framing ini yang sedang dilakukan.